Lah dalah. Kowe ora krasa yen to kowe tak dohke saka Kurusetra. Kowe tak apus krama wekasan kowe mlebu ning segara Mbel. Kesemanten gempung penggaling Sang Prabu Gardapati Sang Wresaya. Srigala kathak nalika semanten ngasta bedama wujuding pedhang kekalihira. Harsa nigel jangganing Sang Werkudara miwah Sang Arjuna parandening mangke. Saya nyaket papaning Sang Werkudara ingkang kepaluk madyaning Embel. Datan Grahita kumrembiyah rikmaning Nalendra kekalih. Sinaut dening Sang Werkudara. Linarak wani den blesekake wonten ing Embel pejah Senopati kekalih Sang Gardapati miwah Sang Wresaya. Pada video kali ini, kami akan menceritakan tentang tokoh pewayangan yang bernama Prabu Gardapati dan Prabu Resaya. Salam budaya. Prabu Gardapati dan Prabu Resaya adalah putra Prabu Drestarata dengan Dewi Gendari, yang tak lain adalah putri Prabu Gendara dari negara Gandara Desa. Mereka merupakan dua orang dari 100 Kurawa. Prabu Gardapati mempunyai watak keras hati, congkak, cerdik dan licik, dan Prabu Resaya pun mempunyai watak yang sama. Prabu Resaya pada waktu muda dikenal sebagai Raden Redasetra, dan terampil dalam berbagai pertempuran dan ahli dalam menggunakan gada, sedangkan Prabu Gardapati mempunyai keterampilan menggunakan gada dan pandai melempar lembing. Setelah terjadi peristiwa timbangan, di mana mereka terhempas bersama Kurawa lainnya, Gardapati berhasil merebut negara Bukasapta dengan kesaktiannya, dan mengangkat menjadi raja bergelar Prabu Gardapati. Nasib yang berubah drastis juga terjadi pada Raden Ureyasa setelah terlibat peristiwa timbangan. Dirinya memutuskan untuk pergi mengembara, dan berhasil merebut negara Glagatinalang dan mengangkat dirinya menjadi raja bergelar Prabu Reyasa. Mereka berhasil membangun kembali hidupnya, dan menjadi pemimpin yang dihormati. Kedua tokoh ini berhasil bangkit dan berhasil membangun kerajaan sendiri. Meski keduanya telah memiliki kerajaan sendiri, mereka tetap setia membantu saudaranya dalam Perang Baratayuda. Pada saat Perang Baratayuda, Prabu Garsapati diangkat menjadi senopati Perang Kurawa, dan Prabu Resaya diangkat menjadi senopati pendamping oleh Begawan Durna. Mereka diberi tugas oleh Begawan Durna untuk memancing Raden Arjuna dan Werkudara keluar dari medan Kurukshetra. Prabu Gardapati dan Prabu Resaya sangat kompak bekerja dalam menjalankan misi tersebut. Raden Arjuna dan Werkudara terpancing oleh mereka sehingga masuk ke dalam perangkap yang bernama Segara Embel, atau Lautan Lumpur. Pada saat Raden Werkudara dan Arjuna terperangkap dalam jebakan Lautan Lumpur, pihak Pandawa menunjuk Raden Abimanyu sebagai senopati perang untuk menghadapi serangan pasukan pihak Kurawa, karena tidak ada lagi yang seimbang kesaktiannya dengan Raden Arjuna. Prabu Gardapati dan Prabu Resaya tewas oleh Raden Werkudara pada saat keduanya hendak membunuh Raden Werkudara yang tak berdaya. Pada saat Prabu Gardapati hendak membunuh Raden Werkudara, posisinya dekat sekali dengan Werkudara, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Raden Werkudara segera menarik rambut Prabu Gardapati dan Prabu Resaya, dan membenamkan tubuh mereka ke dalam lautan lumpur, lalu menginjak tubuh mereka untuk keluar dari lautan lumpur tersebut bersama Raden Arjuna. Prabu Gardapati dan Prabu Resaya mati di dalam lautan lumpur, atau Segara Embel. Ada juga versi yang menceritakan bahwa Prabu Gardapati dan Prabu Resaya tewas dalam peperangan melawan Raden Wikudara, tubuhnya hancur dihantam gada rujak pala. Video ini dibuat dengan berbagai sumber. Demikian dahulu dari kami, apabila ada kesalahan dari kami, mohon dibenarkan. Terima kasih.